Just a moment. All right. As usual, let's start our class by praying together, and let's pray with our religions and faiths individual. Pray starts. Okay, that's all. Well, the, any maybe you can raise your hand first if you got experience of having some simulation of IELTS tests, especially in speaking. Okay. Mas Bimar, did you get simulation or real tests? I haven't taken the real test yet, but I've done several simulations before. Did you get the score? Yes, I did get the score. Okay. Can you tell me what score did you get? For the overall score or just for the speaking score? Just for the speaking one. Actually, I took 3 simulation tests. The first one I just got 5.5. Hmm? The second one I got 6. Hmm? And the third one I got 8. You got 8. Yeah, I think that I was a little bit lucky at that time, but yeah, we'll see. Okay. Good job. I think that's really nice. Yeah, thank you, sir. Okay. Interesting. Yeah, IELTS sometimes can be a little bit tricky because the topics, the conditions of our health can influence the way we respond to questions. Okay, and let's start for our lessons. Thank you, everyone. I will try to discuss this one from the perspective that everybody do not know exactly what IELTS speaking test look like. Jadi saya mulai dari yang belum pernah. Jadi beneran ini introduction kayak gitu. Kemudian nanti kita akan ada simulation dikit how the test should be conducted. Jadi kurang lebih seperti itu. In the test kita akan ada 3 bagian, ada part 1, part 2 sama part 3. Jadi ada tiga stages yang akan dilalui dalam satu waktu, yaitu dengan durasi waktu it can be around between 12 up to 15 minutes. Jadi bisa sampai 12 sampai 15 minutes maksimal. Model tesnya itu ada 2 seperti yang udah pernah disampaikan kemarin ya. Ada yang sifatnya itu tuh kayak by ini ya, sebentar, mikir dulu. Kok jadi lupa sih? Ada yang sifatnya itu tuh by Zoom. Jadi teman-teman datang ke test center kayak gini, habis itu face to face sama examinernya dengan Zoom meeting. Ada yang langsung face to face secara langsung in person, dan dia ada di hadapan kita langsung. Tergantung sama dengan ini ya, tergantung sama institusinya. Kalau seandainya face to face itu tuh kelebihannya adalah secara kita bisa menghindari technical glitch. Jadi technical glitch itu tuh bisa terjadi kesalahan teknis, entah itu internetnya, perangkatnya kayak gitu, mikrofonnya yang sehingga berpengaruh terhadap pronunciations, how our voice could be heard kayak gitu. Bagaimana suara kita itu tuh bisa kedengarannya itu tergantung sama kondisi. Itu kelebihan ini ya, kelebihan face to face. Cuman kalau seandainya dari segi kelemahan, tapi ini sifatnya kasuistik. Jadi it depends on specific case. Misalkan contoh ada orang yang nggak introvert ya, mohon maaf sebelumnya, introvert yang mungkin kalau ketemu sama orang agak sedikit drains a lot of energy kayak gitu. Beberapa yang siswa yang mengaku introvert itu tuh kayak gitu. Jadi alternatifnya itu tuh lebih enak ketemunya pakai Zoom. Jadi nggak ngabisin energinya dia. Ya, itu sisi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau yang Zoom, kelemahannya tadi ya udah disampaikan tentang ada kemungkinan technical glitch, tapi
kelebihannya lebih kepada mungkin kalau seandainya kita face to face, nervousnya lebih tinggi, maka lebih gampang pakai Zoom kayak gitu. Oke. Kemudian secara deskripsi secara singkat kayak itu, by Zoom atau face to face itu bisa dipilih. Bukan bisa dipilih, tergantung sama lembaganya. Jadi misalkan kalau British Council itu tuh setahu saya beberapa siswa yang udah confirm itu tuh pakai Zoom. Kalau IELF yang dari Australia atau IDP sebagian itu tuh masih face to face. Jadi ketika teman-teman daftar, cek dulu, tanya kayak gitu. Ya lebih baik sih ketemu langsung. Jadi cek dulu, tanya apakah face to face. Kalau seandainya ragu, karena informasinya itu tuh nggak ini apa namanya umumnya bisa dikonfirmasi secara langsung ke lembaganya. Oke, ini deskripsi secara singkat mengenai apa sih kayak gitu di perbedaan part 1, part 2 sama part 3. Kalau di part 1 itu tentang personal information. Jadi nanti dia akan diawali dengan nama. Kemudian nanti setelah itu nama, spelling of the names. Habis itu nanti baru pertanyaan yang berikutnya adalah do you work or are you a student? Itu tuh adalah pertanyaan basic. Jadi misalkan can you tell me about your full name? Itu pertanyaan pertama. Kemudian nanti can you spell your first name? Pertanyaan kedua. Do you work or are you a student? Pertanyaan ketiga. Dan itu umumnya adalah pertanyaan yang wajib dipakai sama examiner. Sisanya topiknya sifatnya changeable kayak gitu, ganti-ganti. Tapi semua pertanyaan di part 1 itu tentang yourself. It can be about your experience, your lives, your education, your study, your work kayak gitu. Jadi semua tentang diri kita. Kalau di part 2 itu sebenarnya tentang diri kita juga, cuman bedanya adalah itu speech. Jadi kayak kita storytelling. Ceritain tentang topik yang misalkan tentang studi kita, tentang animal yang kita suka misalkan, atau tentang house yang ingin kita miliki. Maka cara kita menjawab soalnya itu kayak storytelling dan ngomong nonstop sampai 2 menit. Sebenarnya minimal tuh 1,5 menit. Cuman setiap kali saya ngelatih, saya lebih condong untuk memaksimalkan waktu. Kurang lebih seperti itu untuk mengoptimalkan skornya. Oke, lanjut discussing di part 3 nanti kita akan mendapatkan topik yang agak sedikit challenging. Jadi bukan tentang kita lagi, umumnya dia tentang our opinion, our reasoning tentang spesifik topik. Jadi misalkan bisa aja politik, bisa aja education, bisa aja parenting, psychology, entertainment, sports kayak gitu. Tapi dengan perspektif yang lebih luas. Jadi bukan ke kitanya lagi. Misalkan contoh pertanyaannya tentang kayak gini ya. What do you think about homeschooling? Jadi opini kita yang di-challenge kayak gitu, bukan pengalaman kita. Oke, lanjut. Ini tipe-tipe pertanyaan, ini contoh aja ya, beberapa pertanyaan di part 1, misalkan nanti topiknya tentang home sama nation ataupun country, misalkan where are you from? Nanti tinggal dijawab aja. Kemudian what do you like the most about your country? Kayak gitu. Dan cara menjawabnya nanti akan kita bahas, tapi ini semua tentang kita. Misalkan, are you a creative person? Itu tentang kita ya. Dan cara menjawabnya nanti usahakan langsung to the point. Cara nyusun ID-nya akan kita bahas at the end. Oke, kemudian ini adalah part 2. Di part 2, pertanyaannya itu tuh langsung 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 atau bahkan kadang-kadang ada 5 questions. Dan ngomongnya semua ini akan dijawab dalam waktu 1,5 menit sampai 2 menit. Minimal 1,5 menit.
maksimal 2 menit. Akan lebih baik itu dioptimalkan sampai 2 menit. Dan semuanya harus dijawab kayak gitu. Masalah mau berdasarkan order yang ada di sini, urutan yang ada di sini, mau mulai dari nomor 1, 2, 3, sampai 4, boleh. Mau random juga boleh, asalkan semua informasi yang kita sebutkan nanti itu tuh mengcover semua pertanyaannya. Dan cara kita ngejawabnya itu tuh kayak storytelling. Misalkan, in this occasion, I would like to tell you about my dream house that I would like to live in the future. Nanti jelaskan ceritanya sampai akhir, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan di kolom chat? 2 menit itu tuh keseluruhan, bukan satu pertanyaan 2 menit ya. Jadi keseluruhan section ini kan satu section, tapi semuanya itu tuh harus dijawab. Dan semua informasi yang kita sampaikan itu 2 menit untuk 1 sampai 4-nya atau 1 sampai 3. Ini adalah part 3. Oke, nanti kita akan bahas tentang idiom. Ini di part 3. Part 3 tipe soalnya agak sedikit challenging. Misalkan, why do a lot of people enjoy going to crowded places? Ini kan bukan tentang kita lagi, tapi bagaimana kita melihat sebuah fenomena. Dan di sini ada yang harus mungkin diketahui. Kalau seandainya kita nggak tahu, kita boleh bilang nggak tahu. Jadi misalkan teman-teman nggak tahu nih, why do a lot of people enjoy going to crowded places? To be honest, I didn't know the reasons, but in my opinions, some of them visit some crowded places because they want to get the vibes of the people from different backgrounds and see the crowds and enjoy the hypes during that moment, gitu, misalkan. Itu sebagai contohnya. Tapi kalau seandainya kita tahu, kita langsung jelasin reasonnya apa. Nanti penggunaan speakingnya, oh ya, nanti sebagian pertanyaannya akan dijawab step by step. Kurang lebih seperti ini contoh soal untuk di part 3. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih IELTS itu tuh, bagaimana cara mendapatkan skor. Jadi untuk mendapatkan skor yang bagus, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tuh fluency and coherence. Fluency sama coherence itu tuh bagaimana teman-teman cara ngejawabnya itu tuh fluent. Usahakan nggak ada jeda yang beneran ketara, itu tuh faktor fluency. Misalkan mikirin vocabnya, biasanya kan bisa membedakan antara lagi mikir ide atau lagi mikir vocab kayak gitu. Usahakan itu bisa dihindari. Oke, tahap berikutnya adalah lexical resources. Lexical resources itu tuh vocabulary gampangnya. Kalau vocabulary di sini saya membaginya menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah menghindari repetition. Jadi teman-teman bisa ngomong dengan repetition yang paling minim banget. Jadi pas kita ngomong itu tuh nggak melakukan pengulangan yang begitu banyak. Yang kedua, less common words. Less common words itu tuh menggunakan kosakata yang dia itu tuh nggak common. Misalkan contoh ketika kita menggunakan kata misalkan heart attack, itu kan common. Tapi kalau dalam bahasa kedokterannya nanti disebut dengan cardiac arrest kayak gitu. Yang kayak gitu yang mereka harapkan. Atau misalkan mau bilang often bisa diganti dengan kata frequently. Atau mau bilang apa lagi ya? A lot of bisa diganti dengan kata abundance kayak gitu. Itu sebagai contoh bagaimana bisa menggunakan less common words. Yang ketiga, ini adalah idiom. Idiom itu ada yang baru pertama kali dengar kata idiom, bisa raise hand. Tapi kalau seandainya sebagian besar udah paham tentang idiom, kita tinggal kasih contoh.
Oke. Idiom itu kan gabungan kosakata, tapi ketika diterjemahkan secara leksikal atau secara literal, itu tuh maknanya berbeda dengan makna aslinya. Oh, di sini ada ngasih contoh tentang I smell like a rat. Oke, bisa. Namun dalam penggunaan idiom pastikan konteksnya itu tuh tepat. Jadi nggak semua idiom bisa kita bombardir kayak gitu dalam speaking kita, tapi konteksnya nggak relevan kayak gitu. Itu eh, nggak bisa mendapatkan skor yang bagus. Malahan itu akan jadi bumerang karena akan masuk ke ini lagi lexical resources yang nggak tepat. Namun, oke. Nah, ini ada banyak nih, ada once in a blue moon, killing two birds with one stone, kayak gitu. Itu bisa. Ketika teman-teman ingin belajar menggunakan idiom, prinsipnya cuma satu. Pastikan idiomnya itu tuh paling gampang dipakai hampir di semua konteks. Kayak contoh dikasihkan sama Mas Bimar, itu once in a blue moon, itu tuh salah satu idiom yang paling gampang di hampir di semua konteks. Jadi contoh misalkan, what do you like to do in your spare time, kayak gitu. Actually, playing game is my best option. Unfortunately, I can do it only once in the blue moon because I'm quite busy with my job, kayak gitu. Itu sebagai contohnya. Once in the blue moon artinya jarang banget. Jadi itu hampir bisa dipakai di semua tipe pertanyaan. Tinggal kreativitas kita buat insert di dalam jawaban tersebut. Oke, itu untuk lexical resource atau istilahnya adalah vocab ya. Kemudian nanti penilaian berikutnya akan dinilai dari grammatical range sama accuracy. Grammatical range itu tuh maksudnya kemampuan kita menggunakan tipe kalimat yang berbeda-beda atau tipe grammar yang grammatical forms yang variatif. Misalkan bisa gunakan gerund, bisa gunakan pasif, bisa gunakan aktif, bisa gunakan complex sentence, compound sentence, bisa gunakan reduced clause kayak gitu. Maka nanti skornya itu tuh semakin variatif pola kalimat yang kita bangun itu akan semakin tinggi di bagian grammar. Dan yang terakhir adalah pronunciation. Untuk pronunciation, aksen nggak jadi masalah. Yang penting the way we pronounce is correct. Jadi bedakan antara pronunciation sama aksen. Kalau pronunciation itu lebih kepada bagaimana kita mengucapkan. Kalau aksen itu tuh lebih kepada bentuk ini ya, bentuk bentuk dialek dalam mengartikulasikan sebuah kata ataupun kalimat. Misalkan kalau walaupun bahasa Indonesia misalkan ya, bahasa Indonesia kan setiap orang memiliki dialek masing-masing. Ketika di Jogja dialeknya Jawa kental kayak gitu. Ketika nanti pindah agak ke Jawa Barat misalkan Bandung dialeknya Sunda, kemudian ke Kalimantan atau Sumatera bisa Melayu atau Dayak. Nah itu tuh nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu tuh apakah we pronounce the word is correct or not kayak gitu. Misalkan contoh yang paling sering itu misalkan Island. Harusnya kan bacanya island kayak gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman antisipasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menjawab soalnya. Jadi, part 1 sama part 3 itu kan sama modelnya. We get a question, we answer the question afterwards kayak gitu. Jadi setelah kita dapat question, kita langsung jawab pertanyaannya. Right after we get the question. Jadi pertanyaannya itu tuh harus dijawab seketika mungkin. Beda sama part 2 yang kita ada nanti persiapan 1 menit. Kalau di part 1 sama part 3 enggak. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, masalah panjang jawaban. Untuk mendapatkan skor yang bagus, kita harus nunjukin kalau kita punya kemampuan speaking yang baik dengan cara 1, bisa bicara 3-5 kalimat.
ketika meresponnya. Dua, dua, kita bisa menjawab pertanyaan itu tuh dengan logical order. Maksudnya bisa menyusun alur explanation atau penceritanya itu tuh ini apa namanya sistematis, mudah diikuti. Contoh misalkan ini susunannya ya, susunan yang bisa teman ikuti. Pertama, awali dulu dengan general statement. General statement itu tuh we address what the question is about explicitly. Jadi nggak apa namanya nggak go around the bush kayak gitu. Beneran to the point. Jadi jawab dulu pertanyaannya, baru tahap berikutnya kasihkan explanation. Explanation itu kita menjelaskan explain general statement by providing information from different angles. Jadi maksudnya from different angles itu kayak gini. Pertanyaannya misalkan what do you like to do in your spare time? Pertama kita jelasin what-nya, why, di mana, kapan, sama siapa kayak gitu. Sehingga informasi yang kita berikan itu satu selalu baru sehingga bisa menghindari namanya repetition. Dua, apa namanya informasi yang kita berikan itu tuh mempermudah examiner untuk mengikuti alurnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah example. Example sifatnya option ya. Option. Option. Jadi kalau example itu tuh teman-teman bisa mulai dari past experience atau future plans. Jadi boleh ngasihkan past experience sebagai example-nya, otomatis akan menggunakan simple past ataupun future plan, berarti harus menggunakan simple future kayak gitu. Kenapa ini kenapa ini perlu dipakai? Sebenarnya perlu dipakai ya. Biar teman-teman bisa nunjukin baik lagi yang tadi grammatical forms. Bisa gunakan kalimatnya tensesnya beda-beda. Bisa gunakan past tense, bisa gunakan present, bisa gunakan future kayak gitu. Oke. Ini di part 2 akan kita bahas nanti ya. Sekarang kita masuk ke part 1 dulu. Setelah ini kita akan coba simulasi. Sebelum simulasi dimulai, saya pengen coba teman-teman send to everyone, tulis namanya, itu sebagai kayak antrian ya, yang mau coba simulasi malam ini. Tinggal tulis namanya aja ya di kolom chat. Oke, 3-5 kalimat. Ini ada pertanyaan, apakah 3-5 kalimat untuk di kategori kemampuan speaking yang bagus itu hanya untuk general statement atau sudah sampai giving example? Ya, jawabannya adalah udah sampai pada level giving example. Jadi bukan cuma di general statement tuh kita cuma jawabnya kayak gini. Ini contoh general statement. Yang ini contoh explanation, kemudian yang ini contoh example. Jadi 3-5 kalimat itu tuh udah mengcover ketiga-tiganya. Oke. Bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang pengen coba simulasi, bila tulis namanya dulu. Setelah ini kita akan coba kasihkan contoh. Tapi send to everyone ya, biar semuanya ya, bisa tahu urutannya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Reza. Semisal kita di tengah bicara lalu lupa sengaja kita mengatakan kata yang common. Di detik berikutnya kita mencoba memperbaiki kata tadi yang lebih less common. Apakah itu akan mengurangi poin yang akan didapatkan? Kalau seandainya misalkan teman-teman udah terlanjur ngomong, kemudian ada kosakata yang sebenarnya kosakata yang common itu nggak masalah, asalkan nggak terulang. Itu aja sih. Jadi nggak masalah, asalkan itu tidak terulang. Ini salah ketik nih, fall in love maksudnya.
Sampai di mana tadi ya? Kalau malahan kalau seandainya jawabannya itu tuh pas kita jawab itu tuh lancar, kita menggunakan common words, that's fine kayak gitu. Nggak perlu direvisi. Direvisi itu tuh kalau seandainya terjadi kesalahan grammar. Misal pas ngomong harusnya menggunakan simple past, tapi kita menggunakan simple present, itu harus direvisi untuk meyakinkan examiner kalau seandainya kita aware kayak gitu tentang kesalahan yang kita bikin. Tapi kalau seandainya kosakata udah terlanjur ngomong, itu nggak perlu direvisi. Yang malahan agak sedikit aneh kalau kita merevisi kata tersebut, padahal itu udah terucapkan kayak gitu. Selama itu relevan ya dengan pertanyaannya. Oke. Mau cek dulu, harganya berapa? Oke, udah ada satu. Belum pernah naik kapal dari sini. Iya, belum pernah, Pak. Makanya saya cekkan dulu ya. Oke. Kak Ikawati mau bertanya kah? berapa sih Pak makan pakai kapal? Kayaknya 24 jam. Halo. Ini contoh simple answer-nya. Misalkan pertanyaannya, do you enjoy reading? Kalau saya pertanyaannya menggunakan yes no questions, maka jawabannya yes I do atau no I don't. Kayak gitu aja. Tanpa mengulangi pertanyaannya lagi. Kemudian kita kasihkan explanation. Misalkan dalam kasus ini explanation-nya adalah, reading is my cup of tea as it helps me develop my knowledge. I can obtain much information to support my work that requires a lot of perspectives in certain cases. Working as a researcher makes me fall in love with this activity. Di sini kita berusaha mengasihkan penjelasan tanpa mengulangi kata reading. Caranya bagaimana? Memberikan alternatif alternatif kata yang lain kayak gitu, supaya kata readingnya nggak terulang. Kemudian kita berusaha memvariasikan katanya. Ada complex sentence di sini menggunakan adjective clause. Kemudian ada gerund. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tutup dengan simple past untuk menunjukkan kemampuan kita dalam menggunakan simple past. Ini example ya. Yesterday, I just finished reading a book about language and humanity, which inspired me. Ini harusnya gunakan simple past, salah. Which inspired me about new research related to human life and language usage, kayak gitu, misalkan. Oke. Nanti ini gunakan simple past ya, biar dia parallel. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Satu orang sudah ngepost jawaban keinginan. Oh, udah ada dua. Ada Mas Bimar sama Mas. Apakah ini baik? Oh, enggak. Nanti kita simulasinya nggak pakai ini. Kita akan gunakan topik yang berbeda. Oke. Baik. Kalau seandainya bagi yang lain pengen coba, nanti langsung nyusul ya, tulis nama. Sekarang saya mulai dari Mas Mahatma Narendra. Oke, silakan. Mas atau Mbak? Mas, because I'm male. Okay, just want to make sure. Okay, thank you. We can go back to the previous question list. Okay, here we go. Kita akan coba simulasi dari awal bagaimana questions how the session started. Okay, let's start. Sorry sir, I have one question. Tadi untuk yang durasinya sampai 2 menit itu di part 2 apa part 3 ya? Part 2. Oh, oke. Part 2, tengah-tengah. Jadi part 1 itu dapat pertanyaan langsung dijawab. Part 2 dikasih pertanyaan,
tapi dikasih 1 menit dulu buat persiapan, part 3-nya baru ini apa namanya sama dengan part 1 sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Thank you for attending this meeting. I am your examiner. Could you please tell me about your full name? Okay, my name is Mahatma Narendraniti. Okay, how I can call you? You can call me Rendra. Okay, Rendra. Can you spell your first name? You M A H A T M A. Excellent. Okay, good. Nah, sebenarnya Mas Rendra, namanya ini tuh agak sedikit beruntung karena panjang. Jadi kalau seandainya panjang itu tuh bisa kita menggunakan nada. Jadi misalkan kayak gini. Saya coba simulasinya. Bagaimanapun ya. Walaupun tadi saya bilang pronunciation itu tuh nggak menentukan dari segi aksen. Cuman tetap ada efek lain kayak gitu. Sebagai ini ya, sebagai apa namanya? First impression Mahatma. Ini kan apa namanya? Ada berapa huruf ya? Ada 7 ya? 7. Yes. Berarti bisa nanti ini apa namanya? Per 3 huruf sama per 4 huruf. Contoh misalkan MAHATMA kayak gitu. My first name is Mahatma. It is spelled MAHATMA. Jadi apa namanya? Kita nunjukin kalau kita bisa juga kayak gitu pakai patterns. Wah, Wawan lebih enak lagi ya. WAWAN. Oke, lanjut Mas Mahatma. Oh, Mas Wawan lanjut. Sorry. Mas Wawan ya berikutnya setelah Mas Bimar. Oke, can you spell your first name? Mas Mahatma? Mas Rendra. Can you spell Wait. your first name? Me? Ya, masih. Okay. MAHATMA. Excellent. Okay, good. Sekarang let's talk about shopping. Okay. Okay. Do you like going shop? Okay. How often do you go shopping? I spend my money and time every week to shopping because recently I live in apartment, so every day I watching Shopee and Tokopedia to buy something is necessary for me. Okay, excellent. Good job. Tinggal Mas, mungkin karena faktor nervous saja, beberapa kosakata tinggal diperbaiki. Misalkan because I live itu tuh harusnya I live. Kalau live itu kan kehidupan, kalau live itu tuh tinggal atau hidup. Kemudian yang tadi something itu tuh agak sedikit kurang tepat. Nanti cara bilangnya something ya, bukan something kayak gitu. Oke, excellent. Thank you Mas Mas Rendra. Well done. Next, lanjut Mas Bimar. Itu contoh perkenalan udah dari Mas Rendra ya. Jadi ini Mas Bimar langsung ke topik aja. Okay, sir. I'm sorry that I can open my cam because it's not really possible. Okay, that's fine. Yeah. Okay. Let's start. Let's talk about reading. What kind of books do you like to read? That's an interesting question because I'm a big fan of reading. I read any kind of book, novel, fiction, non-fiction, journal, anything I will read because for me, reading is like an expanding knowledge activity that we can do in the cheapest way. So yeah, that's all. Excellent, good job. Itu rich banget cara jawabnya. Ada a big fan of, kemudian ada expanding sebagai jairan, itu udah cukup bagus sih. Tinggal mungkin kalau saya pengen nambahin, bisa juga menggunakan kalimat pasif kayak gitu. Tapi sebenarnya kalimat pasif ataupun aktif itu tuh nggak mesti harus dicampur dalam satu respon. Bisa aja the next one. Okay, sir. Thank you. Well done. Next one. Untuk sementara satu-satu dulu ya. Nanti kalau seandainya masih ternyata masih banyak yang belum mau ikut, bisa kita ganti. Next, Mas Wawan. Mas Wawan, halo.
Hello? Hello? Okay. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Did you learn how to draw when you were a kid? Sorry, can you repeat? Okay. Okay, let's talk about creativity. Did you learn? Ini nggak ada di sini ya pertanyaannya. Did you learn how to draw when you were a kid? When you draw a kid. Oke, coba saya ganti pertanyaannya. Do you like watching movies? Yes, I do. Yes, think I do. Yes, Mhm. I do. The moving. Oh, sorry. Watching Once movie again. is Watching one is my favorite thing in daily life. In leisure time, I usually using time to watching movie and some movie. Oke. Terus. The favorite movie is the Colossal movie because we can see the action and we can something like that. Oke, well done. Ya, udah cukup bagus dalam idea organization-nya. Cara ngedevelop idenya udah sangat baik. Tinggal mungkin lebih kepada pembiasan aja ya, supaya bisa lebih fluent kayak gitu. Oke, thank you Mas Wawan. Thank you. Next, Kak Anissa Hasna Fauzia. Yes, sir, it's me. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Can you tell me about the popular? Okay, can you tell me about popular food from your region? From my region, my favorite food. I don't like spice. Maybe because I don't like the spicy food and a food that have a lot of fat inside. So I don't try many food. But my favorite so maybe I could recommend you favorite food, but in my region, the favorite food is nasi padang. How to say nasi padang in English? Jadi kayak gini. If you get a question and you want to tell about food or anything related to the food, in case you do not know how to translate in English, just use its names, its local name. Jadi kalau nama itu nggak masalah karena dia kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu? Ada yang dari jurusan bahasa Inggris mungkin? Nama itu tuh kategori noun-nya apa? Saya kok jadi lupa. Oh ya, pokoknya nama deh. Kalau nama itu kan dia khas, jadi nggak masalah harus nggak perlu diterjemahin. But you need to give some descriptions. Misalkan nasi padang bisa ditambahin dengan bilang rice with misalkan with curry or beef curry or chicken curry kayak gitu. And it's full of flavors misalkan and spice. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Kak Hasna, nanti cara jawabnya langsung to the point, Kak. Mungkin kalau dari Mas Bima itu tuh kayak ada openingnya dulu, itu tuh memang bisa dipakai sebagai strategi untuk buying time. Jadi ketika kita nggak tahu pertanyaannya, mau jawabnya ngerespon immediately, itu tuh bisa dipakai untuk buying time. Misalkan, that is interesting questions. This is what I think about. Itu tuh boleh. Cuman kadang-kadang ini perlu hati-hatinya itu tuh kita sering lupa sama the main pertanyaannya aja. Jadi lebih baik itu tuh langsung to the point. The most common food that people recommends when they visit my hometown is nasi padang. It is a rice with some beef curry or chicken curry on the top,
and most people like it because of its misalkan because of its flavors and spice kayak gitu. Sebatas itu aja, nggak perlu deskripsikan in details. Oke, thank you Kak Hasna. Semangat ya, Sir. Semangat Kak. Oke, ini masih ada antreannya masih tinggal dikit. Ada yang mau nambahin? Bisa boleh lanjut. Next Kak Reza Krishna. Yeah, sure. Okay, are you ready? I wish. Okay, I'm Okay. ready. Can you tell me about your dream vacation? My dream vacation would be going to the Europe because my childhood fantasy was all about romanticizing the English literature, which is it inspires me to go to the Europe as my dream vacation. Because another reason why Europe is going to be my dream vacation because there are lots of cultures from different countries in Europe that can be learned by me because I put so much passion into culture and language. Okay, good job Kak Reza, well done. Jawabannya udah bagus, bisa kombinasi antara simple past sama present. Kemudian bisa ditambahin menggunakan apa namanya future tapi menggunakan would ya. That's Yeah. well done. Tinggal mungkin lebih kepada ini aja ya, agak sedikit tenang aja kayak gitu, biar Yeah. artikulasinya itu tuh nggak kelihatan tegang. Oke, good Yeah. job Kak, well done. Thank you, Next, sir. you're welcome. Putri Ambriani. Yes, Kak Berli. Oke, halo Kak. Hi. Are you ready? Yes, insya Allah. Okay, the question is, what is your favorite rooms at your home? Sorry, can you repeat? What is your favorite room at your home? Oh, my favorite room is in my house. Sorry. Sorry. Yeah. My favorite room is my bedroom because I think it's a private place that I can spend my time and where I learn, where I study, and I have a rest. And besides, I can also spend my time with my friends, and also, yeah, I think this place is such a sanctuary for me that I can feel comfortable. Okay, excellent, well done. Bisa menggunakan bahasa yang puitis ya, well done, bagus. Oke, tinggal mungkin apa namanya kata favorite-nya itu bisa diganti dengan kata yang lain. Misalkan I like the most, bisa the room I like the most kayak gitu. The most favorite one bisa jadi. Oke, good job Kak Putri, well done. Thank you, Kak. Tinggal itu aja sih, sisanya udah bagus, tenang jawabnya. Next Kak Chia. Benar kan bacanya Chia? Yeah, Okay, are you ready? I guess so. All right. By the way, I just wonder, do you work or are you a student? I don't know. I think I'm not studying, I'm not working, so yeah, maybe. Okay. So I will change the questions. Mm. Actually, I would like to talk. I will talk about study or working, but because you are in the middle, Yes. let's start different questions. Okay, what do you like to do in your spare time? In my spare time, I like to do like draw something and make a journal for what I want in the next times or this day. Then when I spend time with myself, I always do like make a journal, but in goals, like what the goals I can reach in this month and in this month, or maybe in the next
in the next weeks or in this day. Because why? Because when I spend my time, I don't know why I can really like laying in my bed, just playing my phone or just watch some movie. Oke, well then, good job. Tinggal masalah ini aja ya, sedikit reluctance aja. Tadi kayaknya lebih kepada mikirin ide ketimbang mikirin language-nya. That's good. Yeah. Okay. The last one, Kak Dharma. Halo Kak. Kak Dharma. Halo Kak, good evening. Ini saya Oke, mau good tanya evening. nggak apa ya? Oke, it's okay. Thank you for the opportunity. Ini saya mau tanya nih, Sir. Apa kalau di writing sama speaking ini kan topiknya ini kan nggak bisa unpredict ya. Maksudnya unpredict, nggak bisa diprediksi. Ya, Nah, unpredictable. terus kita juga perlu belajar yang namanya vocabulary. Nah, vocabulary itu kan banyak kan. Nah, bisa jadi vocabulary yang sudah kita pelajari ini, topiknya beda gitu. Nah, itu gimana ya, Sir, cara belajar yang efektif gitu. Dan one more question, Sir. Saya ini tipikal susah menyampaikan ide. Dan saya kalau speaking itu suka jawabnya singkat-singkat gitu, Sir. Singkat padat gitu. Nah, itu gimana ya, Sir, cara berlatihnya? Thank you so much. Oke. Baik, oh ini pertanyaan ya, bukan terus jawaban ya. Soalnya tinggal 2 menit. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, masalah vocabulary. Jadi sebenarnya kalau sana teman-teman pengen belajar, ini agak sedikit bocoran sih. Sebenarnya ini rahasia. Ada yang pernah tahu tentang CEFR atau CEFR atau bacanya CEFR? Ada yang tahu nggak? Ada yang itu mungkin pernah? Nah, ini adalah common. Jadi kalau teman-teman mau belajar vocabulary, nanti tulisnya di Google, CEFR list of topics kayak gitu. Maka akan muncul cari website yang mempunyai ini. Dan teman belajar tentang topik-topik yang ada di situ. Pertanyaan IELTS, walaupun topiknya itu tuh beda-beda kayak gitu, nggak jauh dari apa yang ada di sini. Nggak jauh, cuman bedanya itu tuh misalkan tentang shopping. Yang ditanyain kan lebih kepada ini tentang going to the mall, online shopping, kayak gitu. Dan paling nanti kalau seandainya pertanyaan yang lainnya, do you make a list before you go shopping, kayak gitu. Tapi tetap tentang shopping. Jadi kalau seandainya pengen, ya betul, Common European Framework of Reference. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman cek list topik yang untuk dikuasai vocabulary-nya. Kemudian yang kedua, masalah jawaban yang kedua ya tentang apa namanya? Sebentar, saya harus pending meeting saya berikutnya dulu. Just a moment. Oke, untuk menjawab pertanyaannya kedua, mengenai ini masalah latihan sih. Gimana cara ngelatihnya? Cara ngelatihnya itu tuh adalah dengan cara biasakan dulu untuk membuild up idea dengan cara bikin tulisan dulu aja. Jadi nggak semuanya harus to the point. Jadi bikin tulisan dulu, di list, description-nya, explanation-nya, kemudian dilatih. Kalau saya dulu belajarnya mulai dari itu. Jadi mulai ngelis dulu. Kalau udah terbiasa, nanti itu kayak secara otomatis jawaban itu tuh kayak punya peta sendiri di kepala. Setelah udah melakukan sekian banyak percobaan ya, jadi bukan cuma 1 kali, 2 kali langsung bisa nggak. Di list dulu, misalkan ada 5 kalimat, that's fine, reading first kayak gitu. Kemudian nanti tahap keduanya bikin clue-nya aja. Misalkan first sentence clue-nya A, second sentence clue-nya B,
third sentence clue-nya C, sampai nanti clue-nya E, kayak gitu. Jadi itu akan kebangun sendiri. Tapi dengan cara tadi ya, multiple trials kayak gitu. Jadi nggak bisa cuma 1 atau 2 kali. Oke. Thank you so much for your attention for tonight's meetings. I think that's all for tonight tentang, and this is the last IELTS mini workshop series. Nanti akan ada info tambahan mengenai bagaimana teman-teman akan mengerjakan simulasi di LMS ya, Learning Management Learning Management System di Makas. Dan setelah mengerjakan, teman-teman baru bisa mengakses sertifikat. Jadi kerjakan dulu semua simulasinya, kemudian nanti baru ada sertifikatnya kayak gitu. Kalau speaking nanti nggak ada simulasi untuk speaking ya, karena speaking itu tuh idealnya face to face. Jadi simulasinya cuma sebatas reading, listening, sama writing. Oke, sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. See you again next time. Bye. Have a good night, everyone. Thank you. Assalamualaikum. And let's close our class by praying together. Thank you. Okay, that's all. Bye. Have a nice night. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.